Dalam kegiatan media gathering bersama PLN UIDS 2JB, puluhan wartawan dari berbagai media diajak mengunjungi tempat pengelolaan limbah sawit menjadi sumber energi listrik terbarukan. PT Sampurna Agro Tbk yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Limbah sawit difermentasi dalam kolam selama 7 hari untuk menghasilkan biogas. Biogas inilah kemudian dialirkan melalui serangkaian proses hingga menjadi penggerak mesin pembangkit listrik. Manajer Operasional Bioenergi SGRO, Beni Sijabat, mengatakan untuk mesin pengelolaan berkapasitas 2 kali 1000 kW yang bisa menghasilkan 12-15.000 kWh per hari. Produksi listrik selama tahun 2024 ini mengalami penurunan menjadi rata-rata 2,8 juta kWh akibat terbatasnya pasokan tandan buah segar, TBS. Kondisi ini terjadi karena banyak kebun sawit di sekitar lokasi sedang dalam proses replanting atau penanaman ulang. Jadi engine kita ini kapasitasnya 2 dikali 1000 kWh. 2 dikali 1000 kW. Sendiri berapa yang dihasilkan? Nah, sekarang ini ya per hari itu 12 sampai 15.000 kWh per hari. Langsung dijual ke PLN atau Langsung. Jadi kita dengan PLN itu mengikuti skemanya Access Power. Ya, Access Power ya. Jadi gitu kita hasilkan, kita bisa pakai juga di pabrik. Ya, lebihnya kita kirim ke PLN. Oh, pakai dulu ke pabrik. Iya. Iya. Sisanya Pak. Iya. Gunak sendiri baru. Iya. Pak, kalau dari awal tahun sampai saat ini berapa produksi listrik kita? Kalau per hari ini ya, karena kondisi sekarang ini ya, 1 tahun terakhir ini akibat ya TBS Solo juga sedikit, produksi kita menurun. Itu rata-rata sekarang sampai 2.800.000 lah. Dari awal tahun sampai Iya, sampai tahun ini, sampai akhir ini. Itu faktornya kenapa, Pak? Pertama tadi itu ya, TBS olahnya ya udah berkurang. Karena kondisi sekarang ini daerah sekitar Oki lah saya katakan gitu, itu udah mengalami replanting. Replanting artinya sawit yang udah tua itu ditebang semua. Sebagian listrik yang diproduksi digunakan untuk kebutuhan pabrik dan sisanya disalurkan ke PLN melalui skema Power Purchase Agreement. Perusahaan itu sendiri dari mengolah limbah sawit kemudian menjadi biogas jadi listrik. Baik itu biogas itu juga untuk keperluan dari industri itu sendiri untuk proses di dalam tungkunya sawit itu sendiri, kemudian eksesnya bisa diubah menjadi listrik dan dijual ke PLN. Bagi PLN sendiri seberapa bermanfaat EBT dari biogas ini? Baik, bagi PLN tentu kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah menyambut baik jika ada perusahaan yang mereka melalui mekanisme Access Power maupun IPP menjual listrik EBT ya, listrik green energy atau listrik bersih ke PLN, dan ini memberikan pengaruh yang cukup baik bagi kami, terutama pada sisi bauran energi. Jadi menambah keberagaman dari bauran energi listrik kita. Baik, untuk saat ini kita sudah lebih dari 35% sebenarnya untuk di Sumatera Selatan, karena memang kita cukup banyak mempunyai potensi energi terbarukan dari geotermal. Yes, jadi surya. Yang dominan itu dari mikrohidro sebenarnya. Jadi dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang keduanya dari geotermal ada 2 lokasi, kemudian dari biogas ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. Febrian, PBTV mengabarkan.